Sebelum teman-teman mempelajari tentang bagaimana penilaian tes pada pendengaran, saya pastikan teman-teman sudah memahami tentang apa saja sih anatomi dan fisiologi pada telinga. Pada umumnya, telinga dibagi menjadi 3, yaitu dalam bagian eksternal, tengah, dan bagian dalam. Bagian eksternal terdiri dari auricula yang berfungsi sebagai corong untuk menangkapnya gelombang suara yang masuk. Kemudian akan diteruskan ke bagian ossiculus. Ossiculus ini terdiri dari tulang-tulang lunak dari pendengaran yang terdiri dari, bisa teman-teman ingat, yaitu adalah MIS nanti. Nah, jadi ada 3 di sini. Nah, di bagian dalam terdapat yaitu adalah berfungsi sebagai persepsi, yaitu di bagian sensorik yang akan diteruskan ke dalam saraf pusat untuk dipersepsikan. Tidak lupa juga di bagian telinga tengah terdapat bagian lubang untuk komunikasi yang disebut dengan tuber eustachius. Nah, untuk bagian telinga tengah disingkat sebagai MIS, atau malleus, incus, dan stapes, yaitu tulang-tulang pendengaran. Kita akan lebih meng-highlight dari 3 tulang pendengaran tadi. Yang pertama adalah malleus. Kita lihat yang bagian orange di sini dalam berfungsi untuk menerima suara dan akan diteruskan ke secara berantai ke tulang pendengaran yang lain. Incus. Nah, di sini kita sudah warnai sebagai warna orange. Kemudian di bagian terakhir adalah stapes. Ya, di sini di stapes kemudian gelombang suara akan diteruskan secara baik ke bagian cochlear apparatus. Kemudian tulang-tulang pendengar ini diikat oleh beberapa muskulus atau otot. Cochlea adalah bagian di telinga dalam. Ini sangat unik, merupakan terdiri dari beberapa labirin yang salah satunya yaitu terdiri dari osseous labirin. Nah, pada bagian sini terdapat membran labirin. Terlihat di bagian biru tersebut terdapat coil atau sphere di bone labirin, dan di bagian puncak terdapat cochlea coil. Terdapat skala vestibuli di sana yang terletak di osseous labirin. Di samping di lawan sampingnya terdapat namanya skala timpani. Terdapat juga skala media yang menjadi konduksi terhadap cochlea. Sekarang di bagian conductus cochlear terdapat cairan disebut namanya endolim, dan juga di endolim ini adalah merupakan sangat unik ionik konsentrasi, jadi terdiri dari ionik dan sangat rendah potasium. Nah, bagaimanapun skala media ini mengurangi dari adanya rambut sel, dan endolim ini mempunyai epithel disebut dengan stria vascularia, yaitu yang menunjukkan bahwa itu yang terjadi yang ada di skala media. Antara skala media dan skala vestibul terdapat bagian namanya vestibular membran. Nah, ini juga yang menjadi sekat ya bagi skala timpani di sini. Dan yang bagian biru disebut juga sebagai basilar membran. Ada bagian luar, yaitu adalah rambut sel. Ini adalah merupakan bagian dalam. Di sterosilia atau rambut sel tersebut melekat
pada tektorial membran yang kemudian berfungsi untuk mendukung sel angkor yang berada di basilar membran yang berada di sini. Basilar membran ini adalah merupakan frekuensi dari suara ketika dan mengikuti dari basilar membran merupakan dasar dari cochlea ketika terjadi pergetaran suara. Nah, mereka adalah sesuatu yang adalah benda yang sangat sensitif terhadap suara. Oke, berikutnya ini adalah lebih kepada bagian saraf atau neurosensori di bagian pendengaran. Nah, di bagian afferent fibers atau sensorik akan diteruskan ke bagian thalamus. Nah, kemudian di bagian inferior colliculus akan terlihat di sini. Di bagian ketiga ini akan berasosiasi dengan lateralus lemnicus. Dan di sini kita mempunyai olivary nuclei yang mempunyai sirkuit ya seperti auditory pathway. Nah, akan mengalami despolarisasi terhadap rambut koklear di koklea. Terdapat sinaf yang muncul dari sini. Kemudian sel saraf akan melanjutkan perjalanan lagi ke bagian lateral lemnicus yang berada di koklea. Tujuan akhirnya yaitu adalah di bagian inferior colliculus. Kita lihat di sini, dan inferior colliculus akan mengubah informasi suara menjadi medial genital di thalamus. Kemudian sinaf tersebut akan mengirim sinyal auditory ke bagian auditory cortex yang berhubungan dengan gyrus di lobus cerebrum. Nah, di sini menjadi merupakan jalur dari alur sensorik yang ada, dan ketika terjadi hambatan di sini bisa terjadi gangguan pada pendengaran. Jadi pendengaran bisa terjadi karena akibat sensorik dan konduktif. Jadi jika kita ingin mengetahui tentang clinical context di sini, kita lihat bagian jauh di sini kita mempunyai suatu lesi ya, kerusakan di bagian vestibular cochlea. Dan ini berfungsi unilateral atau sebagian saja. Namun akan berefek pada sensorik neuron, yaitu di bagian salah satunya. Kerusakan pada sensorik di sini akan menyebabkan terjadi ketidakmampuan untuk mengetahui dari arah suara. Nanti akan berhubungan dengan tes Weber. Nah, penyakit ini biasanya disebabkan disebut otosclerosis. Jadi otosclerosis adalah kerentanan dalam transmisi yang ada di telinga tengah akibat dari hantaran yang lemah. Satu lagi juga masalah yang pada ossiculus, yaitu telinga tengah, yaitu adanya pada timpangan di membran. Contohnya yaitu adalah menumpuknya wax atau kotoran telinga yang menyebabkan suara sulit untuk masuk menjadi transmisi. Oke, kita langsung lanjut lagi ke bagian bagaimana cara mengukur dari Rinne dan Weber test. Nah, di sini kita melihat bahwa sudah mengetahui jalur auditori baik secara konduksi dan sensorik. Satu dari tes yang digunakan yaitu adalah Rinne test. Nah, kita akan mengetahui tentang seperti apa Rinne test tersebut. Nah, untuk mengukur tes dan Weber test kita butuh namanya Garpukala, yaitu adalah untuk mengakses konduksi baik itu melalui konduksi udara dan konduksi benda padat atau tulang. Nah, pertama yang dilakukan adalah letakkan dari Garpukala di tulang mastoid. Ini berbentuk untuk mengevaluasi dari konduksi yang ada di tulang. Selanjutnya, kemudian coba ganti ketika semuanya suaranya menghilang, coba ganti ke
bagian yang dekat dengan telinga untuk mengevaluasi konduksi dari di udara. Jika normal, di konduksi di udara akan lebih lama, jadi akan masih terdengar ketika semuanya dibandingkan pada waktu di tulang. Jadi setelah ditempelkan di tulang tidak terdengar lagi, ketika kita tempel di telinga maka pada normalnya akan terdengar. Ketika suara itu diproduksi di garpu utara, ini akan melewati udara dan akan sampai ke membran timani untuk melakukan vibrasi dan akhirnya bergerak ke tulang pendengaran dan selanjutnya. Nah, ketika semuanya waktunya konduksi, maka cairan di koklear akan bergerak. Dan pada gangguan komponen pada sensorik, yaitu pada telinga tetap akan lebih panjang ya di bagian garpu utara yang pada tulang mastoid. Nah, karena pertama yaitu adalah benda padat biasanya lebih bagus dalam menghantarkan udara dibandingkan dalam gas atau udara. Oke, selanjutnya pada pendengaran tuli konduktif. Waktu dari periode konduktif akan lebih efektif periodenya. Oke, namun pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pendengaran, konduksi di tulang itu lebih banyak atau sama dengan pada air konduksi. Sedangkan pada gangguan sensori di konduksi di udara lebih besar daripada konduksi di air. Jadi di sini normal itu adalah lebih panjang, tetapi untuk tingkatannya tentu sama. Oke, selanjutnya pada Weber test. Itu adalah untuk mengetahui dari performa telinga tentang daerah mana yang mengalami suara. Jadi pertama pasien diminta untuk meletakkan garpu talang itu di bagian puncak kepala di tengkorak, kemudian diminta dari manakah tempat atau asal suara itu berasal. Semuanya akan bagi ketika semuanya pasien akan merasakan kedua telinga tersebut tanpa merasa satunya lebih keras. Nah, pada tuli konduktif biasanya yang mengalami lebih keras yaitu adalah pada bagian yang mengalami sakit. Jika pada gangguan unilateral sensori, maka sebaliknya yang normallah yang akan merasakan lebih keras pada waktu pemeriksaan Weber. Oke, melalui dari tabel ini mudah-mudahan kita bisa lebih mudah memahaminya. Nah, di sini unilateral gangguan sensorik mengalami lebih keras pada telinga normal akibat dari hambatan yang telinga yang sakit. Nah, pada Weber test konduksi telinga akan mengalami alterasi pada telinga yang sakit, sedangkan pada sensori akan mengalami lebih keras ketika telinga yang normal. Yang terakhir pada sensorik disebut kehilangan kedengaran apabila konduksi di udara lebih keras daripada konduksi yang ada di tulang. Jadi pada rinitis tersebut apabila ada satu yang lebih keras atau mengalami antara tulang, ini adalah gangguan pendengaran. Memang pada umumnya air konduksi itu lebih besar, lebih lama, lebih panjang daripada
produksi secara bilateral. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman memahami tentang pemeriksaan telinga. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan di komentar. Jangan lupa subscribe dan like ya. Thank you.